Ada sanadrus fid darsi tsalits asyara. Nah, sebenarnya apa sih yang kita pelajari di pelajaran 13? Ternyata di pelajaran 13 ini paling banyak di antara pelajaran-pelajaran yang ada di jilid berapa ini, Bu? Jilid 1. Nah, jadi di sini ada suat tsalits asyara, pelajaran ke-13 itu ada 3 bagian. Nanti dibagi menjadi 3, ada hamzah, ada ba dan jim, insya Allah. Nah, yang hamzah ini apa yang dibahas? Nah, ternyata fihi khamsatu mabahitsa. Di pelajaran 13 ternyata ada 5 pelajaran. Nah, pelajaran yang pertama atau 5 poin ya. Poin yang pertama yaitu silahkan diharokati, Bu ya. Apakah semuanya sudah mencetak? Sudah dicetak belum? Belum, Ustaz. Bu Gayu sudah? Nurul? Belum, Ustaz, saya. Belum ada yang dicetak? Waduh, berarti nggak bisa mengharokati ya ini ya. Nanti kalau mau mencetak berarti harus nyusul kok nyusul. Harus menyusul dengan memperhatikan di rekaman ya, harus menyimak di rekamannya. Itu Bu ya. Nah, nanti silakan yang sudah siapa? Bu Anita sudah belum? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah sudah. Dan nanti yang lain menyusul Bu ya. Kalau ingin mencetak berarti silakan melihat rekamannya. Silakan dialokati yang sudah mencetak Jam'ul Mudzakkaris Salimu. Jam'ul Mudzakkaris Salimu. Ini sebenarnya susunan katanya kok beda-beda ya. Salimi saja, salimi. Jam'ul mudzakkar salimi wa jam'ul taksiri. Kadang jam'ul mudzakkari salimun, kadang jam'ul mudzakkari as-salimu ya. Ya, nanti saya tanyakan. Kayaknya salimu saja, Bu, biar lebih selamat. Wa jam'ut taksir, wa jam'ut taksiri, wa jam'ut taksiri. Jam'ul mudzakkaris salimu wa jam'ut taksiri. Kemudian di sini kita fokus mengharokati dulu saja. Kemudian yang kedua, mabahas yang kedua yaitu hum wa hum. Maksudnya apa? Hum yang pertama itu adalah hum domir munfasil. Hum yang kedua itu karena ada garisnya itu berarti menandakan bisa di tengah bisa di akhir ya. Tapi pastinya di akhir karena hum di sini kan domir nggak mungkin ketemu yang lainnya. Gitu ya. Berarti di sini domir apa Bu? Muttasil. Hum wa hum. Jadi yang hum yang pertama munfasil, hum yang kedua muttasil. Nah, domirul ghaibina al-munfasili wal muttasili. Muttasilu berarti di sini. Domirul ghaibina munfasilu wal muttasilu. Jadi di sini silakan dirokati domirul ghaibinal munfasilu wal muttasilu. Domir goib yang mana ada yang ini goibin berarti jamak Bu ya. Berarti domir humnya itu domirul goibin maksudnya adalah domir jamak atau domir hum. Kemudian al munfasilu yang terpisah wal muttasilu yang tersambung. Kemudian yang ketiga, idhofatul asma'i ilal ismil zahiri wad domiri. Idhofatul asma, jadi maksudnya memudofkan suatu kata ilal ismil zahir wad domir. Jadi menyandarkan kata ke ism yang dohir dan domir itu nanti kita bahas insyaallah. Jadi sebenarnya saya ulangi ya. Idhofatul asma'i, 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 idhofatul
Ilal ismil zahiri wad domiri. Ilal ismil zahiri wad domiri. Yang artinya yang mana menyandarkan kata-kata ke kata zahir dan ke kata domir. Jadi mudhofun ilai itu ada dua macam ya. Ada yang ismun dohir seperti yang kita pelajari di pelajaran kelima itu semuanya dohir. Kitabu Muhammadin. Nanti kita bahas lah. Dan ada juga domir. Contohnya apa? Kitabi, kitabuka, kitabu ini di pelajaran 10 ya. Itu semuanya adalah domirnya ini adalah dia keadaannya atau dii'rabkan atau dia sebagai kedudukannya adalah mudhofun ilaih. Jadi semua domir yang bergabung ke kata benda itu domirnya apa Bu kedudukannya? Mudhofun ilaih. Gitu ya. Baik. Sekarang kita menuju ke berikutnya yaitu haulai. Haulai. Silakan dirokati. Hanya ini boleh pakai alif kecil, boleh pakai bendera. Bendera biasanya tanda mat wajib muttasil ya. Jadi pakai bendera boleh. Kalau di bahasa Arab itu ya alif biasa namanya. Jadi nggak ada apa namanya tingkatan panjang pendeknya, nggak ada tingkatannya. Jadi semuanya dua harokat saja kalau di bahasa Arab. Jadi di sini bacanya apa Bu? Haulai. Haulai ini apa ini? Nanti kita bahas. Kemudian ada wawul jamaati. Wawul jamaati. Nah, ini dalam kurungnya panjang sekali. Domirun. Domirun. Muttasilun. Domirun. Muttasilun. Lijam'il mudakkari. Lijam'il mudakkari. Langsung sambung saja. Lijam'il mudzakaril akili. Gitu ya. Wa huwa fa'ilun. Lijam'il mudzakaril akili. Wa huwa fa'ilun. Artinya apa, Bu? Jadi wawul jamaah nanti ada kita bahas bentuknya seperti apa wawul jamaah. Nah, apa karakternya sih bagaimana wawul jamaah? Nah, dia adalah sebagai domirun muttasil, domir yang bergabung. Pasti yang dimaksud di sini adalah bergabung dengan kata kerja, Bu ya. Jadi wawul jamaah ini tidak mungkin bergabung di selain kata kerja. Bisa dipahami, Bu ya? Jadi wawul jamaah pasti itu bergabung di kata kerja. Pasti. Jadi nggak bakal gabung selain kata kerja itu nggak bakal. Nggak bisa bergabung di isem misalkan. Nggak bisa. Di kata benda nggak bisa. Nggak bisa bergabung di harfun. Nggak bisa. Jadi wawul jamaah hanya bergabung di mana, Bu? Di kata kerja. Nanti kita bahas contohnya apa. Kemudian lijam ilmu dakaril akili, dia itu untuk jamak mudakar. Nah, berarti dia harus laki-laki. Ya, harus laki-laki dan harus jamak banyak orangnya. Kemudian al-akili dan harus berakal. Jangan sampai tidak berakal ikut nimbrung pakai wawu jamaah, nggak mungkin. Yang nama jamak mudakar di sini itu harus akil ya. Jamak mudzakarnya harus akil. Seperti yang kita bahas tadi sebelum saya masuk ke sini di pelajaran 13 bahwasanya pelajaran 13 sampai 15 pasti kita bahas benda yang akil Bu ya. Itu udah pasti. Dari pelajaran 13 sampai 15 itu kita fokus kata benda yang akil semuanya. Itu Bu ya. Wa huwa fa'ilun, dan wawul jamaah ini kedudukannya sebagai fa'il. Apa artinya fa'il, Bu? Kata Ada kerja. yang tahu artinya fa'il? Fa'il Kata bukan kerja. kata kerja, artinya Apa itu? fa'il itu adalah subjek ya. Oh, Kata subjek. kerja itu apa? Fi'lun ya, bahasa Arabnya Fi'il ya. kata kerja. Fi'lun.
Kalau fa'il itu artinya adalah apa, Bu? Subjek. Subjek, subjek. Ya, nggak tahu nih. Perbedaan pendapat bacanya. Kalau bahasa Inggris apa, Bu? Subjek ya? Ya, Kalau bahasa subjek. Indonesia ada yang subjek, ada yang subjek. Nggak tahu bahasa Indonesia nggak konsisten biasanya. Ya kan, Bu? Ya, baik. Kita langsung ke pembahasan pertama, yaitu jamak mudzakkar salim, dan langsung pembahasan kedua juga digabung di sini di satu slide, yaitu jamak taksir. Nah, jamak mudzakkar salim. Silakan dialokati yang punya buku. Jam'ul mudzakkaris salimu, jam'ut taksiri. Nah, apa arti dari keduanya? Nah, kita dicontohkan dulu. Muslimun. Mana muslimun? Apa, Bu? Ini contoh yang paling mudah, yang banyak di Al-Quran, banyak yang kita sebut ketika kajian-kajian, seperti itu. Apa artinya muslim, Bu? Halo? Orang Islam. Nah, orang Islam. Sahih. Muslim artinya orang Islam. Itu hanya satu, Bu ya. Orang Islamnya ada satu. Orang yang beragama Islam, itu muslim. Kemudian, kalau kita jadikan jamak, itu menjadi muslimuna. Mana muslimuna? Berarti kalau jamak para orang Islam atau para. Kalau sekarang muslimun itu sudah menjadi kata baku di bahasa Indonesia, para muslimin dan muslimat, ya kan? Para muslimin dan muslimat ya, muslimin, tapi kebanyakan dikatakan muslimin ya. Nah, itu kenapa tuh kok bisa muslimin? Kapan kita pakai muslimin? Kapan kita pakai muslimun? Nah, itu nanti akan dibahas di jilid 2 insya Allah. Muslimina. Atau jilid 3 ya, saya lupa. Kayaknya mulai bahas di jilid 2. Tapi kita fokus di sini muslimun dulu, Bu ya. Jangan muslimin. Kita belum sama sekali belum belajar tentang muslimin. Atau nanti ada kata yang lain yang pakai kasroh ya. Mudarisin atau apa lagi? Atau mukminin. Kita belum. Semuanya pakai waw semua. Muslimuna, mukminuna, dan lain sebagainya. Nah, di sini apa tanda waw dan nun di sini? Nah, di sini adalah kalau kita artikan jamak mudzakkar salim ini adalah jamak yang beraturan untuk yang mudzakkar. Gitu ya. Maksudnya jamak laki-laki yang beraturan, maksudnya gitu. Kalau dalam bahasa Inggris itu namanya reguler ya. Jamak reguler. Kalau dalam kita jamak regulernya ada 2. Nanti kita bahas di pertemuan depan insya Allah. Jadi ada jamak laki-laki reguler, jamak mu'annas reguler. Nah, tapi beda bentuk juga. Kalau yang laki-laki, regulernya gimana? Ditambahkan waw dan nun. Gimana, Bu? Ditambahkan apa? Waw dan nun. Dan nun. Gitu ya. Itu ciri mudzakkar salim. Ciri jamak mudzakkar salim. Jadi sebenarnya jamak ada 3, Bu ya. Ada jamak mudzakkar salim, jamak mu'annas salim, jamak sir. Itu yang terakhir. Nah, kita bahas fokus ke jamak mudzakkar salim dulu. Walaupun nggak urut nggak apa-apa lah. Yang penting semuanya kesebut jamak 3 jamak ini nanti insya Allah. Nah, kita tirukan sama-sama. Yang mufrad dulu ya. Ini kata mufrad berarti orang Islamnya hanya satu, Bu ya. Kalau muslimuna lebih dari 2. Ingat, Bu ya. Jamak itu lebih dari 2. Jadi apa namanya? Lebih dari 2 ini maksudnya ya 3 dan selebihnya ya. Namanya juga lebih dari 2. Kalau 2 nanti ada istilahnya sendiri. Saat kata ganda itu bagaimana? Nah, nanti ada istilahnya sendiri di pelajaran setelah jamak ghairul akil ya. Berarti mungkin pelajaran 17 kemungkinan. Pelajaran 17. Gitu ya. Jadi ada kata ganda sendiri. Tapi kalau di sini kita belajar jamak dulu. Yang namanya jamak itu syaratnya apa, Bu? Lebih dari 2. Bendanya lebih dari 2. Sebentar, Bu.
Baik. Lanjut saja. Kita baca sama-sama Bu ya. Nah, terjemahkan. Karena ba'di muslimun. Ayo. Muslimun. Kemudian kata jamak apa Bu? Syaratnya lebih dari 2 bendanya. Entah ini kan kita belajar yang akil dulu ya. Berarti orang berakalnya harus lebih dari 2. Baik. Muslimuna. Ayo. Muslimuna. Baik. Apa ciri-cirinya jamak mudzakkar salim, Bu? Ditambah waw dan nun. Waw dan nun. Nah, ditambahkan waw dan nun. Baik, barakallahu fikun. Kita lanjut ke jamak taksir kali ya. Atau di sini ada keterangannya. Nah, di sini ada keterangannya. Duna taghyirin fi aslil kalimati. Silahkan diharokati. Duna taghyirin fi aslil kalimati. Duna taghyirin fi aslil kalimati. Yang artinya apa? Tidak ada perubahan di asal katanya. Jadi asal katanya apa? Mim, sin, lam, mim kan. Asal katanya ada 4 huruf. Kemudian hanya ditambah saja. Ma'a ziyadatil wawi wan nuni. Ma'a ziyadatil wawi wan nuni. Nah, jadi hanya ditambah beserta ditambahkan apa? Ditambahkan waw dan nun. Jadi asli katanya ini maksudnya adalah kata mufrad Bu ya. Kata mufradnya ini ada 4 huruf. Mim, sin, lam, mim kan. Kemudian kalau kita jamakkan 4 huruf ini masih ada nggak Bu? Oke. Masih kan? Dan dia ditambahkan apa? Waw dan nun. Saat kok tanwinnya nggak muncul, nah tanwinnya menyesuaikan tambahan waw dan nun sehingga nggak mungkin kita mengucapkan muslimun ada nun, ada bunyi nun terus ada waw sukun kan aneh jadinya. Jadi kita hilangkan tanwinnya gitu aja. Sampai sini ada pertanyaan untuk jamak mudzakkar salim. Kalau tidak ada kita lanjut ke jamak taksir. Jam'ut taksir. Berarti lawan kata reguler apa, Bu? Lawan kata reguler apa? Irregular. Irregular. Berarti jamak taksir artinya apa? Tidak beraturan. Kalau dalam bahasa Inggris yang irregular itu sedikit, Bu ya. Contohnya child. Child. Terus jamaknya apa, Bu? Child. Child itu anak kecil. Ada yang tahu? Insya Allah ini berarti guru bahasa Inggris. Kalah saya. Children, ya nggak Bu? Tapi koreksi saya Bu ya jika ada kesalahan Bu Arti. Jadi children Bu ya, benar Bu ya. Jadi reguler itu yang ada S-nya, books jadi books. Itu regulernya bahasa Inggris ya. Tapi ternyata kalau dalam bahasa Arab regulernya malah lebih banyak Bu ya. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan ternyata. Nah, jadi lebih kaya, bahasa Arab tuh lebih kaya, harus bangga belajar bahasa Arab ya. Terus, jamut taksir. Jamut taksir ini tidak beraturan. Entah bagaimana cara menentukan polanya itu bagaimana, saya juga sampai sekarang belum tahu Bu ya. Karena pelajaran jamak ini adalah belajar menghafal, intinya menghafal. Ustaz, ini polanya gimana kok beda-beda? Kapan kita pakai pola ini, kapan pakai pola itu. Nah, ternyata di sini istilahnya adalah samai. Samai itu ya bagaimana orang Arab ya, kita udah jelaskan kan sama itu apa? Sama itu ya nggak ada kaedah yang baku atau yang dobit, nggak ada kaedah yang pokok gitu intinya. Nah di sini ada contoh tolibun. Tolibun apa artinya tolibun Bu? Siswa ya kan, artinya adalah siswa. Terus kalau kita jamakkan menjadi apa? Tulabun. Walaupun memang hurufnya tidak ada yang dikurangi, tapi dia berubah-ubah posisinya, ya kan?
Kalau tadi toknya yang panjang, sekarang lamnya yang panjang. Tullabun, dan lamnya jadi double. Ya nggak, Bu? Jadi lamnya jadi double. Ya. Tullabun artinya apa berarti kalau kata jamak? Ada yang tahu? Siswa-siswa. Hah? Maha. Gimana, Bu? Para siswa. Para siswa. Nah, bisa siswa-siswa, bisa para siswa. Tapi kebanyakan para saja ya. Kalau akil enaknya pakai para. Para kaum muslimin dan muslimat, ya kan? Para. Baik. Jadi di sini kata tulabun beraturan atau tidak beraturan? Tidak Tidak teratur beraturan. ya. Tidak beratur sama sekali. Nah, jadi berubah-berubah. Jadi tidak berutaran itu bukan berarti hurufnya tetap sama, tidak. Tapi ada, kalau beraturan berarti asli katanya tetap dan hanya ada tambahan saja. Nah, di sini asli katanya kan to, alif, lam, sama ba. Apakah menetap? Enggak kan? Nah, berubah alifnya. Alifnya berubah setelah lam. Dan harokatnya pun juga berubah-berubah. Maka di sini kita nyatakan apa? Tidak beraturan, alias kita juluki ketika kita sebutkan dalam bahasa Arab jamak apa, Bu? Jamak taksir. Seperti itu. Baik. Al-anaqra jama'atan dari kata yang mufrad. Karirna ba'di talibun. Ayo. Kemudian yang jamak gimana? Tullabun. Ayo. Tullabun. Nah, keterangannya gimana? Taghayyara aslul kalimati. Silahkan diharokati yang sudah punya bukunya. Taghayyara aslul kalimati. Apa artinya taghayyara aslul kalimati? Nah, Ibu udah bisa nebak tuh. Kalau tadi duna taghyiri aslil kalimat fi aslil kalimati berarti tidak ada perubahan. Kalau di sini berarti apa, Bu? Perubahan. Ada perubahan di asli kata, asli ya. katanya. Asli kata tersebut ada perubahan. Jadi berubah-berubah, entah harokatnya yang berubah, entah posisi hurufnya berubah, alifnya kok bisa setelah lam, gitu kan? Nah, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Antara jamak mudzakkar salim dan jamak taksir? Tidak ada ya? Insya Allah. Kemudian pembahasan selanjutnya al-mabahatsut tsalits tentang haul ghaibin. Nah, silakan diharokati haul ghaibina, yang mana haul ghaibina bisa munfasil, bisa muttasil. Yang bunyi apa? Haul ghaibina itu maksudnya bunyi apa, Bu? Bunyi domir apa? Ini nama domir ya. Bunyinya apa? Hum dan hum. Nah, sama ya. Hum yang munfasil ya hum yang muttasil juga hum, tapi hanya beda di tulisan saja sebagian. Nah, kitabun kalau ditambahkan domir haul ghaibin, ini namanya hum, ini adalah haul ghaibin ya, Bu ya, sebutannya. Atau hum saja juga, kalau bingung, haknya ini dinamakan haul ghaibina. Tapi kalau bingung ya domir hum gitu aja. Nah, di sini kalau tambah hum gimana jadinya? Kitabuhum. Kita sambung humnya dan ada yang berubah, Bu. Yang berubah, yang tanwin tidak jadi tanwin. Kenapa? Karena kata benda tersebut sebagai apa, Bu? Mudhof. Gitu, Bu ya. Semua kata yang bergabung dengan domir itu susunannya apa, Bu? Mudhof dan mudhofun ilaihi. Jadi mudhofnya yang mana? Mudhofnya yang kata benda, mudhofun ilaihnya yang mana, Bu? Yang domir. Bisa dipahami? Nah, ini udah kita cocokkan nih. Ya kan? Yang namanya mudhof kan tidak boleh al. Di sini ada al nggak, Bu? Nggak ada. Di sini ada tanwin nggak, Bu? Nggak ada juga. Berarti kita sebut kata benda tersebut adalah mudhof. Dan mana mudhofun ilaihnya? Kok mudhofun ilaihnya nggak majrur? Ya, domir seperti itu. Domir itu
harokatnya tidak bisa berubah-berubah. Gitu Bu ya. Domirnya tidak bisa berubah-berubah. Memang sebenarnya dia majrur, cuman karena dia domir, dia tidak kelihatan seperti majrur pada umumnya. Gitu Bu ya. Bisa dipahami? Ini pengecualian istilahnya. Kalau memang kita dulu belajar mudhofun ilai itu harus apa Bu? Majrur kan, entah pakai tanwin atau tidak. Intinya harus majrur, tapi di sini tidak kelihatan majrur sama sekali. Ini khusus apa Bu? Khusus Domir. domir. Itu Bu ya. Pada hakikatnya dia majrur, tapi tidak kelihatan. Nanti insya Allah diajari di pelajaran i'rab. Gitu Bu ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan tentang haul ghaibin. Maksudnya haul ghaibin itu yang mana, Bu? Haul ghaibin itu maksudnya yang mana? Yang disebut haul ghaibin itu yang mana? Apa kitabnya atau yang semuanya? Ada yang tahu? Nah, di sini sudah disebutkan di buku ternyata. Haul ghaibinnya sebenarnya di haknya saja, Bu ya. Nah, mimnya ini sebagai tanda jamak mudzakkar. Jadi haknya itu sebenarnya ada di apa Bu? Di haknya saja. Nama juga haul ghaibin, kalau ada mimnya hu mimu, nah kan kayak gitu. Ya kan Bu? Hu mimu ghaibin kan aneh jadinya. Jadi haknya dia haul ghaibin ya haknya saja. Mimnya itu apa Bu? Sebagai apa? Sebagai alamatul jam'il mudzakkar, yaitu tanda jamak mudzakkar. Karena nanti ada jamak yang mu'anas Bu ya. Tanda jamak mu'anas itu apa Bu? Ada yang masih ingat? Jadi ada tanda jamak yang mu'anas dan ada tanda jamak yang mudzakkar. Mau dia bergabung dengan kata kerja, mau dia bergabung dengan isem, pasti tanda jamaknya sama Bu. Tanda jamaknya apa Bu? Sama. Kalau yang mudzakkar mim sukun, kalau yang perempuan apa? Aduh, ini golongan perempuan masa nggak tahu. Apa Bu? Apa tanda jamak untuk perempuan? Aduh, coba dihafalin aja. Huwa huma hum. Terus ya huma hunna. Itu ada tanda jamaknya yang mana Bu? Hunna itu yang mana tanda jamak? Nun. Itu betul. Kenapa masih mikir? Ya, bagus Bu. Itu nun dinamakan apa Bu? Tanda jamak perempuan atau alamatul jam'il muannats. Alamatul jam'il apa Bu? Muannats. Nah, nanti dibahas di yang bak nanti insyaallah. Jadi di sini mimnya apa Bu tadi? Mim di sini tanda Muzakkar. Nah, tanda jamak mudzakkar atau alamatul jamil mudzakkar. Baik. Nah, ini adalah haul ghaibin. Kita contohkan satu saja. Naqra jama'atan karena ba'di kitabuhum. Ayo, Bu. Bukum. Apa artinya? Ma makna hadil kalimah? Punya laki-laki. Buku Mereka. mereka. Buku mereka. Buku mereka. Ya, terus. Kemudian kita langsung ke al-mabathur rabi'. Idhofatul asma'i ila ismil dhahiri wad dhamiri. Nah, di sini yang di atas termasuk yang idhofatul asma ila dhamir. Ini sudah secara otomatis menyontohkan bahwasanya kata tersebut menyandarkan apa Bu? Kata dhamir. Itu Bu ya. Nah, di sini dicontohkan abna'u Muhammadin. Oh ya, judulnya apa dulu artinya Bu? Saya sudah menjelaskan di awal tadi tentang poin-poin terbesar di pelajaran yang Hamzah 13, pelajaran 13 Hamzah. 13A ya kita sebutnya. Apa artinya? Idhofatul asma artinya apa tadi? Idhofatul asma'i. Menyandarkan Kata-kata kata dohir kepada ismu Dohir itu kata yang jelas ya, wujudnya ada. kata yang
Domir itu apa? Ya Kata domir pengganti. kata Kata ganti. Nah, ahsantunna. Nah, di sini contoh yang ini mana yang dohir atau yang domir, Bu? Mudhofun ilaihnya. Abna'u Dohir. Muhammadin ini contoh yang dohir apa domir? Dohir. Dohir. Ahsantunna. Baik. Nah, kalau jama'atan. Abna'u Muhammadin. Ayo. Abna'u Muhammadin. Muhammadin. Abna'u jamak dari apa, Bu? Ini kata jamak, Bu ya. Ada yang tahu jamak dari apa? Ibnun. Nah, ibnun. Ahsan. Jadi abna'u artinya berarti anak-anak atau putra-putra ya. Karena kalau anak itu bisa umum, bisa laki-laki, bisa perempuan. Berarti kita artikan putra-putranya Muhammad. Putra-putranya Muhammad. Seperti itu. Terus di sini mudhaf abna'u mudhafun ilaihnya Muhammadin. Berarti Muhammadin di sini sebagai apa, Bu? Kata yang dohir atau yang domir? Dohir. Yang dohir. Nah, contoh yang kedua, di sini ada abna'uhu. Jadi Muhammadin kalau kita jadikan domir bisa, Bu ya? Abna'uhu. Nah, berarti di sini mana yang mudhafun ilaih abna'uhu? Hu. Baik, hu ya. Haknya itu. Jadi haknya ini adalah mudhafun ilaih. Berarti kalau kita simpulkan yang ditandai tinta hijau itu semuanya adalah mudhafun ilaih. Nah, selain kita memperhatikan mudhafun ilaihnya, di sini mudhafun ilaihnya sebagai apa, Bu? Domir apa dohir? Yang hu. Domir. Domir apa Domir. dohir? Domir. Domir ya, udah kelihatan ya. Nah, sekarang perhatikan sebelum domir. Tulisannya berubah nggak, Bu? Sebelum domirnya. Kalau tadi abna'u, ternyata kalau dia bergabung dengan kata benda, hamzahnya berdiri sendiri. Ya nggak, Bu? Tapi kalau Iya. bergabung dengan domir, nah sudah tidak ada spasi lagi dan dia apa? Nanti kalau selain abna'u ya, itu nanti domirnya tetap gabung gitu. Misalkan kita buhu. Ini kan gabung ini. Domir mudhofun ilaihnya itu secara tulisan juga bergabung. Tapi kalau yang dohir, itu kan secara tulisan tidak bergabung kan? Ya nggak, Bu? Seperti ini kan, misalnya kitabu Abbasin. Apakah tulisannya kitabun dengan Abbas itu gabung? Enggak, ya. Enggak bakal gabung. Tapi kalau domir itu pasti tulisannya digabung kecuali kalau memang ada beberapa huruf yang tidak bisa digabung. Contohnya ini kita anggap waw ya. Waw tidak bisa digabung dengan hak gitu. Tidak bisa menggabungkan huruf setelahnya. Waw itu tidak bisa menggabungkan setelahnya. Jadi di sini kenapa kok di atas waw hamzahnya? Ada yang tahu? Kaidahnya apa? Yang satu ternyata berdiri sendiri, yang satu di atas waw. Nah, apa kaidahnya? Ada yang tahu, Bu? Halo, halo. Suara saya masih jelas kan? Halo. Kaidahnya apa, Bu? Kapan kita menulis hamzahnya Yang wow jamak tadi di ya, Ustaz? atas? Gimana yang waw? Jamak. Ya, silakan ditulis kalau penasaran, Bu ya. Ustaz, Kalau nggak penasaran ya Ustaz, sinyalnya Ustaz. sinyalnya. Sinyal Ustaz putus-putus. Iya, putus-putus. Oh, sinyal saya berarti. Ya, saya ganti provider, insya Allah. Saya juga nggak jelas. Oh, Putus-putus soalnya. oh iya benar-benar. Oh, iya. Halo, Saya halo. kira- Ya, Zat. Sudah lancar belum? Insya Saya Allah. udah Udah, ganti Ustaz. XL, Tadi insya Allah. apa ya Ustaz? Terakhir tadi Jelasinnya. terakhir sinyalnya nggak Mulai bagus. dari mana, Bu? Yang putus-putus, Bu? Wow. Tadi kalau penjelasan yang atasnya kita belum udah
Masih bagus kan maksudnya? Sudah. Udah, Yang apa? Abna'u. Si Wow. itu. Abenau yang wow. Oh, yang wow, ya benar. Baik. Nah, tadi saya nanya kan Bu, yang belum jelas tentang pertanyaan ini Bu ya. Kapan hamzahnya itu ditulis di atas wow gitu kan? Hmm. Nah, silakan ada yang mau menjawab, mungkin ada yang tahu. Kalau nggak ada, silakan ditulis. Ini kaidah penting nih, Bu. Kaidah tulisan. Ternyata tulisan bahasa Arab aja ada kaidahnya ya. Nah, di sini kaidahnya adalah jika hamzah itu di tengah, yang pertama di tengah kata, terletak di tengah kata, dan sebelumnya alif, itu pasti hamzahnya ini ditulis sesuai harokatnya. Jadi ada pasangannya sendiri-sendiri. Sekali lagi Bu ya. Jadi hamzahnya ini terletak di tengah kata. Ini kan di tengah nih, bukan di awal, bukan di akhir, tapi maksudnya di tengah kan Bu. Sebelum akhir itu kan maksudnya di tengah. Dan didahului oleh alif atau sukun lah. Didahului oleh sukun atau alif. Itu harokatnya, ditulisnya itu tergantung harokatnya. Kalau domah berarti di atas waw. Kalau kasroh itu di atas ya. Kemudian yang terakhir, kalau fathah gimana? Kalau fathah itu nanti dia berdiri sendiri seperti ini, abna'u. Gitu ya. Gimana? Ulang Cepat empat, ya, ulang Bu? empat. Yang terakhir, yang terakhir. Yang terakhir ya, jika terakhir. fathah ya, jika fathah. Mulai dari situ. Yang terakhir yang mana ini? Bukan, yang sebelumnya Jika alif domah atau di sukun. atas wow. Jadi saya ulangi dari awal ya. Jadi sebelumnya di tengah dulu ya. Hamzahnya terletak di tengah kata, kemudian sebelumnya didahului oleh alif atau Alif. sukun, kemudian Hmm. hamzah tersebut ditulis sesuai harokatnya. Jadi ada pasangannya. Kalau harokatnya domah, itu pasangan berarti dia di atas waw. Kalau dia kasroh berarti di atas ya. Dan terakhir kalau fathah berarti berdiri sendiri, bukan di atas alif Bu ya. Kalau fathah dia berdiri sendiri. Jadi istilah imlaknya di sini namanya kaidah imlaiyah Bu ya. Jadi istilah imlaknya adalah ala satar. Tuktabu ala satar, yaitu ditulis di atas garis. Itu hamzah, bukan di atas waw, bukan di atas ya, namanya di atas garis. Gitu Bu. Contohnya Sudah Bu ya? gimana, Ustaz? Ada yang Contohnya ditanyakan? yang fathah. Contohnya Contohnya. gimana? Contoh yang di atas alif. Ini contoh yang di atas waw Bu ya. Nanti nyusul. Contoh yang di atas ya, nanti nyusul. Yang di atas Ini itu yang berdiri sendiri, Ustaz. berdiri Yang sendiri. Hah? Qadarullah kita belum belajar Oh, tentang mansub Bu ya. Mansub itu kita masuk ke dalam belajar mansub itu nanti di jilid 2 insya Allah. Jadi misalkan nih, ro'aitu abna aka, misalkan seperti itu. Abna aka, saya melihat putra-putramu. Ro'aitu abna aka, berarti abna aka di sini hamzah yang di tengah berarti harus di atas garis, bukan di atasnya, bukan di atas waw. Apalagi di atas alif. Itu Bu ya. Jadi ada di atas garis itu maksudnya apa? Berdiri sendiri. Itu contohnya yang ro'a itu abna aka. Kalau memang penasaran saya tulis Bu ya. Jadi ro'a itu abna aka. Artinya apa Bu? Ro'a itu abna aka tadi? Aku melihat putramu. Putra-putramu. Abna aka. Seperti ini tulisannya. Nah, kalau yang di atas ya, nanti insya Allah ada di buku ini, Bu. Insya Allah ada. Nanti ada ila zumalaika, ila zumalai. Itu nanti di atas ya nanti. abna aka. Ustaz tanya. Ya, boleh. Ustaz, Fadholi. ini berarti penulisan
Hanya khusus untuk yang jika dia itu bersambung dengan domir gitu ya Ustaz. Ya, khusus karena kalau dia digabung dengan domir, kita sebut atau kita indikasikan hamzahnya ini dia berada di tengah kata gitu. Kalau selain domir, misalkan digabung dengan ismu dohir misalkan, kalau mudhofun ilahnya dohir, otomatis abna'u itu kita sebut di akhir kata gitu. Paham nggak maksudnya? Ya di sini kan kita sebut abna'u Muhammadin di sini ini masih kita anggap di akhir kata hamzahnya. Tapi kalau dia bergabung dengan hamzah, hamzahnya ini kita sebut, kita anggap sebagai apa? Di tengah, terletak di tengah kata. Seperti itu. Bisa dipahami? Insya Ya, Allah. berarti Ustaz. berlaku untuk yang nilainya apa, Bu? Domin. Itu berlaku seperti itu. Ustaz, Afwan. Ya, Yang yang kasroh itu berarti di bawah ya gitu. bukan Hamzahnya. di bawah ya, di atas ya, Bu, tulisannya. Di atas ya. Di atas ya. Misalkan ana min atau ya ana min zumal, yang ada hamzah di akhir itu apa saja? Abnaun, samaun. Nah, misalkan dahab tuh, lantad haba. Misalkan kita ke langit misalkan. Ungdur ilas samai, ilas sama. Tapi kalau langit kan nggak mungkin ada domirnya ya. Kita pakai misalkan idhab ila zumalaika misalkan. Pergi ke teman-temanmu. Misalkan ila zumalaika. Coba tulisannya gimana? Tulisannya ila zumala, nyambung di sini hamzahnya seperti ya, tapi ya-nya ini tidak ada titiknya, Bu ya. Kalau di atasnya ya ada hamzah berarti ya-nya tidak boleh kasih titik, gitu aja. Ila zumalaika. Tulisannya seperti ini. Zumalaika. Nah, Oke. jadi hamzahnya di sini tidak kalau di tengah dan sebelumnya ada alif itu harus menyesuaikan harokatnya. Seperti itu, Bu ya. Tapi insya Allah yang kita pelajari antara doma sama kasroh insya Allah. Kalau yang fathah kita belum belajar. Kita nanti di jilid 2 insya Allah. Lanjut. Di sini ada contoh lagi. Ini udah kita bahas mudhof dan mudhof penilai. Nah, dilihat yang abnai, Bu. Contoh yang paling pertama. Abnai. Di situ hamzahnya di mana, Bu? Letaknya? Di atas. Di atas waw atau di atasnya? Kenapa di atas ya? Karena harokatnya kasroh. Nah, selain itu apa? Di tengah dan didahului alif. Ya kan? Di tengah dan didahului alif. Seperti itu, Bu ya. Kasroh ini kasroh. Baik. Di sini ada abnai. Nah, kalau jamaatannya yang bergabung dengan domir di sini. Karena ba'di. Abnai. Ayo. Terus abnauka. Kemudian abnauha. Kemudian yang terakhir abnauhum. Di sini belum ada domir yang perempuan ya, sama yang nahnu belum ada. Baik, kita ke haulai. Apa artinya haulai? Mereka ini. Haulai ya artinya mereka ini. Ismul isyarati lil qaribi al aqili mudzakkari. Kemudian wal muannati. Apa artinya di sini?
Haulai itu sebenarnya adalah jamak dari apa, Bu? Asal katanya itu apa? Pasti aslinya adalah dari kata mufrad. Nah, kata mufradnya itu apa? Hada. Bukan hum, dia bukan domir. Hada, Ustaz. Isyarah. Hada bukan. Hada bukan. Ini kan ismul isyarah, Bu, bukan domir. Hum itu kan kata domir, bukan kata tunjuk. Kata ganti ya. Hada. Hada. Berarti apa? Hada Hada. atau hada. Nah, di sini kita artikan atau asal katanya adalah hada ya. Nanti kalau di yang ba itu asalnya adalah hadihi. Jadi haulai ini mufradnya ada dua, Bu ya. Yang pertama hada, yang kedua apa, Bu? Hadihi. Gitu ya. Bisa dipahami? Nah, tapi kita fokus di sini haulai jamak dari apa? Hada. Makanya di sini disebut apa? Ismul, silahkan diharokati. Ismul isyarati lil jam'i. Silakan. Ismul isyarati lil jam'il qaribi. Ismul isyarati lil jam'il qaribil aqili. Lil jam'il qaribil aqilil mudzakkari wal muannasi. Nah, di sini ada mudzakkar muannasnya nih, berarti otomatis haula ini bisa digunakan untuk yang mudzakkar, bisa digunakan untuk muannas. Otomatis asalnya adalah hada, itu untuk mudzakkar seharusnya hadihi, dan itu seharusnya untuk muannas. Tapi haulai bisa untuk keduanya. Gitu ya. Artinya apa? Kata tunjuk yang menunjukkan kata jamak dan dekat, ingat harus berakal juga, dan dia bisa juga digunakan mudzakkar dan muannas. Gitu. Jadi syaratnya apa, Bu? Jamak, qorib, sama akil. Udah itu ada, dah cukup. Jamak, qorib, akil. Karena dia bisa untuk duanya antara mudzakkar dan muannas. Jadi haulai yang kita fokuskan apa, Bu? Yang terutama adalah pasti untuk yang jamak, kemudian apa, Bu? Dekat dan akil. Qorib, ya dekat, kemudian satu lagi Akil. akil. Jadi yang perlu kita garis bawahi hanya tiga saja. Ya, jamak, qorib, akil. Udah cukup. Karena apa? Haulai itu tidak memandang jenis. Dia itu boleh laki-laki, boleh perempuan. Yang kita fokuskan hanya tiga ini. Jamak, qorib, akil. Jamak, qorib, akil. Jamak, qorib, akil. Langsung hafal, Bu ya. Jadi itu kata tunjuk. Ya, kata tunjuk. Kemudian, contohnya apa di sini? Misalkan di sini hadza rajulun. Ma mana hadza rajulun? Ini Laki-laki. Orang laki-laki. ini lelaki. Iya, ini lelaki. Baik, naqra jama'atan. Hadza rajulun. Ayo. Hada. Rajulun. Nah, di sini kata bendanya mana, Bu? Kata benda dulu yang kita Rajulun. perhatikan, jangan Rajulun. ismul isyarahnya. Kata bendanya yang mana? Rajulun. Rajulun. Nah, kata bendanya adalah rajulun. Nah, di sini rajulun akil atau ghairu akil? Akil. 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 Ingat, Bu ya, kalau akil itu pasti ismul isyarahnya bisa dijamakkan. Jadi pengaruh kalau kata bendanya akil, ya itu bisa dijamakkan pengaruhnya. Misalkan ada misalkan ada na'un, misalkan ada khobar, misalkan ada domir, itu semuanya bisa atau harus dijamakkan. Gitu ya. Harus dijamakkan. Kalau misalkan kata bendanya harus dijamakkan. Misalkan di sini hadza rajulun, kata bendanya rajulun, berarti kalau seandainya kita jamakkan rajulun, berarti ismul isyarahnya juga harus apa, Bu? Jamak. Apa jamak dari rajulun?
Rijalun. Rijalun. Jalun. Nah, baik. Kita baca, sudah baca ya. Kemudian kalau kita jamakkan haulai rijalun. Jadi hada berubah menjadi haulai, rajulun berubah menjadi rijalun. Tapi ingat, kalau kita ingin menjawab soal, kita harus perhatikan kata bendanya dulu pokoknya. Gitu ya. Bisa dipahami Bu ya, kata bendanya dulu. Entah dia akil atau ghairu akil, kita perhatikan itu untuk menentukan ismil isyarahnya ini harus dijamakan atau tidak. Nah, nanti kita akan pelajari yang ghairu akil itu pengaruhnya gimana. Tapi kita fokus yang akil, bahwasanya semuanya harus diapakan Bu? Ikut dijamakkan. Gitu ya. Semuanya harus ikut dijamakkan. Hada jamaknya apa? Haulai rajulun, jamaknya rijalun. Baik, nakra jama'atan. Haulai rijalun. Ayo. Ha? Haulai rijalun. Ma makna hadir jumlah? Mereka Ini ini pemuda-pemuda. laki. Nah, para, ada paranya. Ingat, kalau jamak ada paranya. Mereka ini para laki, di sini mudzakkar, gitu ya. Jadi rijalun di sini dia apakah akil? Akil. Dia apakah qorib? Nah, kan kalau kita menunjukkan dia qorib ya qorib, berarti yang satu lagi apakah dia jamak? Jamak. Jadi haulai itu untuk tiga ini. Kalau laki-laki perempuan, kalau misalkan misaun, apakah pakai haulai juga? Nah, nanti kita bahas di yang ba ya. Nah, nanti kita bahas yang di ba. Kalau misalkan kita ganti perempuan. Misaun misal. Baik. Contoh yang kedua. Ternyata di sini sudah dicontohkan. Insya Allah. Jadi langsung diperbandingkan, Bu ya. Langsung di-compare, langsung dibandingkan antara laki-laki dan perempuan. Hadhihi fatatun. Ma makna hadhihi jumlah? Ini Para pemudi. Ini pemudi. Kok para di sini jamak atau mufrad? Hadhihi fatatun. Mufrad berarti apa artinya? Ini pemudi. Ini pemudi. Tapi kalau kita jamakan, tapi sebelum kita jamakan, kita baca sama-sama dulu. Nakra jamatan. Hadhihi fatatun. Ayo. Hadhihi fatatun. Nah, terus artinya kita jamakkan menjadi apa? Hadhihi sama berarti pakai haulai juga. Haulai fatayatun. Itu ya. Apa artinya haulai fatayatun? Mereka ini para pemudi. Nah, mereka ini para pemudi. Ahsantuna. Baik, nakra jama'atan. Haulai fatayatun. Ayo. Haulai fatayatun. Haulai fatayatun. Mereka ini para pemudi. Kita buktikan fatayatun. Kok pakai haulai kata tunjuknya? Nah, karena apa? Karena yang pertama jamak. Yang kedua ternyata dia qorib. Yang ketiga harus akil dan dia mu'annas. Ya kan? Tanpa melihat jenisnya mudzakkar mu'annas, kita sudah cukup tiga syarat ini ya. Jamak, qorib, akil. Karena haula ini bisa dipakai untuk lelaki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Mudzakkar dan mu'annas. Jadi nggak ada bedanya lagi. Haulai untuk laki-laki sama haulai untuk perempuan tuh nggak ada bedanya. Gitu Bu ya. Bisa dipahami di sini? Haulai rijalun ini untuk mudzakkar, haulai fatayatun untuk mu'annas. Jadi sama-sama boleh pakai apa Bu? Ismul isyarah haulai. Ingat Bu ya, haulai bukan domir, tapi apa? Ismul isyarah. Jangan terkecoh dengan artinya. Artinya mereka ini, mereka kan domir. Salah. Itu Bu ya. Jangan terkecoh dengan maknanya atau terjemahannya. Jangan terkecoh. Haulai apa Bu? Domir atau ismul isyarah? Ismul isyarah. Ismul isyarah. Yang mana dia jamak? Jamak dari apa?
Hazihi. Atau hada. Nah, bisa hadihi, bisa hada, gitu ya. Kalau haulai rijalun, ini jamak dari hada. Kalau haulai fatayatun, jamak dari hadi. Tinggal dibalik-balik aja. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan yang terakhir. Poin yang terakhir, Masya Allah. Poin yang terakhir. Insya Allah ini juga yang sebelumnya. Kita masuk hiwar sedikit, baru nanti kita tutup. Insya Allah. Tutup dengan tamrin 1. Jadi tamrin 1 ini nanti jadikan PR ya. Insya Allah. Wawul jamaah. Karena nanti hiwarnya sedikit banget. Hiwarnya di pelajaran 13 itu sedikit banget. Wawul jamaah. Ma makna hadir jumlah? Apa makna judulnya ini? Di sini wawul jamaah adalah sebuah domir. Jadi wawul jamaah itu domir yang selalu bergabung dengan kata kerja. Ya, wawul jamaah ini yang selalu bergabung dengan apa, Bu? Kata kerja. Domir yang selalu bergabung dengan kata kerja. Domir munfasilnya apa, Bu? Wawul jamaah ini domir munfasilnya apa? Ada yang tahu? Kalau dia bergabung dengan kata kerja, pasti ada domir asal dari domir tersebut. Ada yang tahu nggak? Gak ada yang tahu? Nah, silakan dicatat. Wawul jamaah ini kan dia selalu bergabung dengan, ini kan domir, Bu ya. Domir yang bergabung dengan kata kerja. Tapi kalau seandainya domirnya kita pisah, dia itu domir munfasilnya apa? Apa? Ataukah ana, ataukah huwa, ataukah anta, antum. Ternyata salah. Salah, Bu. Salah. Wawul jamaah di antum itu hanya di kata kerja mudhari' ya. Tapi kita di sini baru belajar kata kerja madi. Madi ini masa lampau ya. Jadi di sini yang dimaksud wawul jamaah itu maksudnya adalah domir gabungan dari domir hum. Silakan dicatat, gabungan dari domir hum. Nah, misalkan di sini gabungan dari domir apa, Bu? Domir hum. Jadi asli domirnya atau kalau kita pisah domirnya itu adalah domir apa? Domir hum. Itu, Bu ya. Domir hum. Misalkan di sini at-tajiru kharaja. Berarti kharaja ini kan asalnya adalah ada domir huwa kan? Yang ada di kata kerja ini adalah domir huwa. Tapi yang namanya yang bergabung dengan domir, yang dengan bergabung dengan kata kerja itu terkadang domirnya nggak kelihatan, terkadang. At-tajiru kharaja, apa artinya, Bu? At-tajiru kharaja. Dagang itu Pedagang itu pergi. Nah, keluar, bukan pergi. Kalau pergi itu dahaba ya. Pedagang itu keluar. Nah, kalau kita jamakkan menjadi apa? At-tujaru itu kan menjadi domir hum kan at-tujarunya. Berarti khorojanya tetap berubah menjadi apa, Bu? Khoroju. Nah, itu, Bu ya. Jadi apa, Bu? Khoroju. Apa artinya at-tujaru khoroju? Para pedagang telah keluar. Baik, kita baca yang mufrad dulu ya. Naqra jama'atan. At-tajiru kharaja. Ayo. at-tajiru kharaja. Kemudian yang jamak at-tujaru kharaju. Ayo. At-tujaru Kharaju aksan. Baik. Di sini mana yang dinamakan wawul jamaah? Ibu harus tahu. Manakah yang dinamakan wawul jamaah? Yang setelah jim itu yang Waw dan alif ini sepaket, Bu ya. Waw dan alif ini adalah sepaket.
Kecuali nanti ada pengecualian. Jadi kalau khusus fi'il dhamir, fi'il madin itu pasti ada alifnya. Ya, itu sepaket. Apa bedanya dengan yang tidak alifnya? Ustaz, ini kok diakhiri waw, tapi kok nggak ada alifnya. Nah, jadi alifnya ini dinamakan aliful fariqah. Di sini ada keterangan nggak? Oh, nggak ada ya. Alifnya di sini dinamakan alif fariqah. Fariqah itu apa? Untuk membedakan antara ini domir atau bukan. Gitu maksudnya. Jadi kalau atau lil fariqah maksudnya membedakan antara domir jamak atau bukan. Gitu. Antara domir jamak atau bukan. Jadi waul jamaah ini ya pasti yang namanya juga jamaah pasti domir jamak, yaitu berasal dari domir apa Bu? Tadi apa? Domir hum ya, domir hum gitu. Jadi untuk membedakan antara domir jamak dengan domir yang selain jamak. Jadi wawul jamaah itu harus digabung dengan alif. Tapi kalau ibu perhatikan, kalau ibu pernah mengajarkan anak-anak buku Iqra, ini alifnya pasti tidak dianggap Bu ya. Ya enggak Bu? Kapan sih nggak dianggap tapi kalau ditulis terus? Nah, ibu jangan mikir gitu. Ternyata di sini ada gunanya. Alif di situ gunanya untuk membedakan antara domir jamak atau bukan. Bisa dipahami Bu ya? Insya Halo? Allah, Ustaz. Ya, Ustaz. Jadi kalau di Al-Quran biasanya dia ditandai kosong kalau Al-Quran Madinah. Tapi kalau di Quran Indonesia apa ya tandanya? Saya lupa. Udah lama nggak baca Quran yang versi Toha, cetakan Toha. Semarang kok ya cetakan itu. Ya kan? Semarang. Jadi ya gitulah. Ada di sini tentang wawul jamaah ada pertanyaan nggak? Belum, Ustaz. Jadi keutamaan wawul jamaah itu apa, Bu? Dia dari domir-domir yang lain. Wawul jamaah itu selalu apa, Bu? Bergabung dengan Dengan alif. kata benda atau kata kerja. Kata Kata kerja kerja. ya pasti. Harus bergabung dengan kata kerja. Nah, nanti insya Allah nih Bu ya, Mustawa 2 nanti soalnya nanti lebih bagus lagi. Bisa merubah-merubah. Nanti soalnya ada harus merubah domir misalkan. Domir yang munfasil dengan apa? Mutasil dengan cara membedakan domir mutasil dengan kata benda gimana atau domir mutasil dengan kata kerja apa saja. Nanti kita bahas insya Allah. Kita tanya, Di sini Ustaz. kata, ya silakan Bu. Ustaz, itu apa ada keterangan tulisan kecil itu? Apa, Ya, Ustaz? itu fa'il ya. Bacanya Ya, fa'il. fa'il Apa itu fa'il? yang mana maksudnya? Oh, ya itu yang waw saja, yang waw saja. Oh. Jadi wawnya itu fa'il, itu dinamakan wawul jamaah. Jadi gitu Bu maksudnya. Waw itu fa'il dan waw dalam bahasa Arab dinamakan wawul jamaah. Kalau yang tadi, hak tadi, kitabuhum, haknya itu dinamakan haul ghaibin. Jadi istilahnya banyak Bu ya. Banyak istilah-istilah di semester 2 ini insya Allah. Ada lagi pertanyaan? Jadi, Ustaz, mau tanya Ustaz. ya. Ini Silakan. kita gimana cara menentukan harokatnya? Kayak misalnya ini kan ini at-tajiru jadi at-tujaru. Terus yang ini ada at-tolibu jadi at-tulabu. Nah, itu kita Oh nentuin ya. Itu harokat. perubahan jamak ke mufrad, kebalik ya. Perubahan mufrad ke jamak itu Bu. Jadi modalnya apa? Hafalan, nggak ada kaidahnya yang tertentu. Nah, nanti insya Allah kita akan menghafal mufrad jamak itu dengan pola yang sudah diurutkan oleh mu'alifnya. Gitu Bu ya. Nanti insya Allah di tamrin 1 nanti kita akan menghafal mufrad jamak yang ada di tamrin 1. Itu dengan hafalan Bu pastinya. Kapan nanti ada polanya yang sudah diurutkan per kelompok. Nanti insya Allah saya bahas kelompok-kelompoknya. Itu Bu ya. Bu Mitra tadi ya. Iya, Insya Allah. Ustaz.
Baik, ahsanti. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau nggak ada kita lanjut saja. Al-mudarrisu jalasa. Ma makna al-mudarrisu jalasa? Guru Pak itu Guru itu sedang duduk. Pak guru ya. Pak gurunya sedang duduk atau Pak gurunya duduk. Kemudian kalau kita jamakkan al-mudarrisu itu termasuk jamak mudzakkar salim, gampang Bu. Jadinya apa? Al-mudarrisu. Al-mudarrisuna. Nah, jalasu. Seperti itu. Jadi kata kerjanya diakhiri dengan wawul jamaah. Wawul jamaah ini sebagai fa'il. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut ke hiwar. Hiwarnya sedikit. 1 halaman doang kan? Baik. Kalau nggak ada kita lanjut ke hiwar. Yakin nggak ada pertanyaan? Insyaallah. Kita lanjut ya. Ana lakunna awalan wa antunna tasma'na wa tadbitna dhabtan kamilan. Saya baca semua dulu, silakan nanti Ibu-ibu diharokati, disimak dan diharokati yang lengkap. Dan semester 2 kecepatan mengharokatinya harus lebih cepat Bu ya. Harus meningkat. Harus meningkat. Insyaallah Bu ya. Baik. Siap? Ana man haula'il fityatut tiwalu ya aliyu. Man haula'il fityatut tiwalu ya aliyu. Hum tullabun jududun. Hum tullabun jududun. Min ainahum. Min ainahum. Hum min Amrika. Hum min Amrika. Jadi bukan mina ya. Min. Min Amrika. Ahum zumalauka. Ahum zumalauka. Ini dari harokat semua. Naam. Hum zumalai. Naam. Hum zumalai. Hum fi fasli. Ahum mujtahiduna. Ahum mujtahiduna. Naam, hum mujtahiduna. Ma asma'uhum. Ma asma'uhum. Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullahi. Waman haula'ir rijalul qisaru. Waman haula'ir rijalul qisaru. Hum hujjajun. Hum hujjajun min ainahum. Min ainahum. Ba'duhum minasini. Wa ba'duhum minal yabani. Ba'duhum minasini wa ba'duhum minal yabani. Aina Musa wa asdiqauhu dhahabu ilal mat'ami. Taib uridu arba'ata libatin litaqra'na hadal hiwara. Taib dari Bu Ustaz tanya Ustaz Tat yang tadi. terakhir, Tat. Ya, terakhir. Tat yang terakhir, Tat. dhahabu ilal Aina mat'ami. Musa. Aina Musa wa asdiqauhu. Udah diharokati kan? Aina Musa. Musa. Pas di kohu, terus dahabu. Dhahabu ilal mat'ami. Dhahabu ilal mat'ami. Ya, baik. Yang kanan Bu Anita, yang kiri Bu Arti. Silakan Bu. Yang kanan dulu Bu Anita, silakan dibaca. Tafadhali Bu Anita dulu. Man haulai fitu il fityatu fityatu
Fityatun Tiwal. walu ya aliyu. Hum Mm-mm. hum tullabun jududun. Mm-mm. Min Terus. aina hum Mm-mm. min Amerika. Nah. Ahum jumala uka. Mm-mm. Naam hum jumalai hum fi fasli. Ahum mujtahidun. Naam Mm-mm. hum mujtahiduna. Baik, ahsanti, barakallahu fiik. Terus Bu Arti yang kiri. Ma asma'uhum Mm-mm. asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullah wa Terus. man haula'il rijalul kisaru Mm. hujjajun min Hmm. ainahum Ya. ba'duhum minas sini wa ba'duhum minal yabani Masya Allah. aina Terus. aina aina Musa wa asdiqauhu Mm. zahabu ilal mat'ami. Ahsanti, barakallahu fiik. Terus yang kanan Bu Olivia. Hadirah Bu Olivia. Hadirah Ustadz. Kemudian yang kiri Nurul Aziza. Hadirah. Hadirah Baik. Ustaz. Nah, Bu Olivia dulu ya. Coba sekali lagi dibaca yang kanan dulu. Man huwa la Nah, bukan huwa, haulai. Haulai. man Haulai. haula'il fityatul diwalu ya aliyu hum Naam. tullabun jududun. Jududun, nggak ada yang panjang. Bu. Jududun. Masya Min Allah. Terus. ainahum Hmm. hum min Amerika. Ahum Naam. zumalauka. Naam hum zumala Masya Allah. hum fi fasli. Ahum mujtahiduna. Naam hum mujtahiduna. Hinya pendek, Bu. Mujtahiduna. Naam Baik. hum mujtahiduna. Masya Allah. Ahsan barakallahu fiik. Qiraah mumtazah. Terus Nurul Azizah. Azizah. Tafadhali. Ma asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullahi. Taru Terus waman haula'i. wa man haula'i rijalul kisaru hum hujjajun Nah. min ainahum ba'duhum minas sini wa ba'duhum minal yabani. Nah. Aina Musa wa asdiqauhu dahabu ilal mat'ami. Masya Allah. Barakallahu fiik. Qiraah mumtazah. Baik. Ashrah lakunna fi liqa'il ati. Bil liqa'il qadim insyaallah. Wal annahtu ila tamrin atau ila al-wajib. Jadi di sini wajibnya hanya menghafal saja. Jadi yang kemarin hafalan belum lengkap kosakatanya dan kebetulan saya belum bisa ngoreksi satu-satu. Jadi di sini nggak ada hafalan kosakata lagi, tapi hafalannya diganti dengan kata mufrad dan jamaknya, gitu Bu ya. Nah, nanti saya contohkan seperti ini. Jadi contohnya adalah misalkan di sini ada kata tajirun, di sini ada tujarun. Berarti Ibu tinggal menghafalkan tajirun tujarun, gitu aja, cukup. Jadi nggak usah diartikan, nggak apa-apa. Tajirun tujarun, hajun hujjajun. Seperti itu Bu ya.
dan seterusnya. Rojulun, rijalun, kabirun, kibarun. Seperti itu. Dari nomor 1 sampai berapa ini? 12. 25. 25. Masya Allah. Di sini seingat saya ada 8 kelompok. Coba kita tentukan kelompoknya Bu ya, biar lebih mudah dalam menghafal. Saya kelompokkan satu persatu. Yang pertama, kelompok yang pertama dari 1 dan 2 saja. Kelompok yang pertama 1 dan 2 saja. Kelompok yang pertama itu 1 dan 2. Jadi ini kelompok pertama. Kelompok yang kedua itu dari 3 sampai 7. 3 sampai 7. Kelompok kedua 3 sampai 7. Ini kelompok 2 ya. Termasuk ini. Kemudian kelompok ketiga itu dari 8 sampai 9. Sampai 10. 8 sampai 10 ini kelompok 3. 8 sampai 10 kelompok 3. 11, 12 kelompok 4 ya. Coba kita lihat. Ya, 11 sama 12 itu kelompok 4. 11, 12 kelompok 4. Kemudian kelompok 5-nya di nomor 13 sampai 14 itu kelompok 4. Dua nomor. Kelompok berapa, Bu? Kok 4 lagi? 5 ya? 5. 5. Kelompok 5, 13, 14. Kelompok 6, 15 sampai 17. Itu kelompok 6. 15 sampai 17 kelompok 6. Kemudian kelompok ke-7 itu dari enggak ada lagi. Berarti 9 kelompok ini. Kelompok ke-7 itu 2 nomor saja. 18, 19. Terus 20 enggak ada kelompok. Kemudian kelompok ke-8. Ya, kelompok ke-8 itu sisanya 21 sampai 25. Apa itu, Bu? Namanya jamaah apa kelompok ke-8? Kelompok Jamak 8. mudzakkar salim. Nah, selain di sini, selain kelompok 8 itu adalah jamaah apa, Bu? Taksir. Nah, di sini jamak taksirnya banyak kan, Bu, bentuknya. Ada berapa kelompok berarti? Kalau kita gabung dengan nomor 20 berarti ada 8 kelompok. Nah, kelompok 9-nya adalah jamak taksir. Seperti itu. Bisa dipahami? Jadi hanya menghafal saja, nggak perlu ditulis, Bu ya. Nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Jadi yang haulahi ini gampang sekali, tinggal bilang haulahi saja. Ini sebenarnya disuruh tulislah haulahi apa. Ini kan tinggal sudah ada jawabannya, tinggal ditulis haulahi doang. Jadi kalau tulis insya Allah lebih mudah. Tapi yang diminta di sini adalah menghafal mufrad dan jamak. Itu Bu ya. Ada pertanyaan? Ini berarti disetorin ya, Ustaz? Ya, pasti disetorin. Maksudnya kelompok itu apa sih? Terakhir hari apa, Bu? Terakhir hari